selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Nah, pasti udah pada duduk rapi kan? Kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur kami dan kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami supaya dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan kami dapat menerapkannya nanti ya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati kakak Layan yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan agar dapat menyampaikannya dengan baik dan dapat kami terima dengan baik pula. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita hari ini. Bacaan hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kalau adik-adik sudah buka semua Alkitabnya, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang dua orang
sahabat, yaitu Didi dan Dudu. Jadi mereka ini selain sahabatan, mereka rumahnya juga sebelahan alias tetanggaan dan juga satu sekolah, bahkan satu gereja nih. Jadi mereka ibadahnya sama ya, barengan. Tapi karena pandemi mereka harus ibadah di rumah masing-masing melalui video online. Nah, karena ibadah online-nya sudah berlangsung sangat lama, si Dudu ini merasa capek gitu, dia jenuh. Akhirnya apa? Dia nggak mau ikut IMPA. Jadi waktu hari Minggu sebelum jam 8, dia justru pergi ke rumahnya si Didi untuk mengajak Didi bermain. Nah, Didi sudah siap-siap nih, pakai baju rapi, sudah sarapan, sudah ready untuk ikut ibadah. Dia kaget melihat Dudu datang. Nah, mendengar Dudu ngajak dia main, si Didi ini menolak ajakan Dudu. Dia bilang, sorry ya Dudu, aku mau ikut ibadah. Kamu juga dong ikut ibadah yuk, gitu. Nah, tapi Dudu ini tetap bersikeras dia mau main aja. Nah, akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Dudu akhirnya pulang, dia kesal dengan Didi. Dia bilang kalau Didi ini sombong, gak mau diajak bermain. Padahal yang Didi lakukan adalah Didi mau ibadah dulu, nanti mainnya setelah ibadah selesai. Keesokan harinya Didi ketemu nih sama Dudu. Nah, Didi nggak kesal dengan Dudu, dia justru mengingatkan Dudu untuk ikut IMPA di minggu selanjutnya. Nah, ilustrasi yang tadi kakak sampaikan mungkin adik-adik ada yang merasakan ya sebagai Dudu, bagaimana ikut ibadah online itu terkadang mungkin membuat bosan ataupun jenuh. Nah, tapi adik-adik tetap harus ingat ya, ibadah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Adik-adik boleh bermain, tapi adik-adik tetap harus ingat ibadah dulu. Seperti yang Didi lakukan nih, Didi tetap mau main sama Dudu, dia tidak benci sama Dudu, sekalipun Dudu mengajak dia untuk bolos IMPA. Dia justru tetap mau mengingatkan Dudu mengikuti IMPA di minggu selanjutnya. Nah, adik-adik, bacaan hari ini itu berisi pesan untuk jemaat di Efesus. Jadi yang kita baca ini ditulis oleh Bapak Yohanes untuk jemaat di Efesus. Yang mana jemaat Efesus ini adalah jemaat mula-mula yang hidupnya sangat-sangat taat dan juga tekun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka itu selalu menolak ketika ada pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai juru selamat. Hal ini dibuktikan ya di ayat 1-3, ini berisi tentang pujian tentang jemaat Efesus yang tekun terhadap kehendak Tuhan Allah. Nah, tapi adik-adik, di tengah-tengah perjalanan gitu ya, seiring berjalannya waktu, tantangan dan godaan itu datang ya. Tantangan dan godaan itu menguji iman jemaat-jemaat di Efesus ini, sehingga apa? Kebaikan yang ada di dalam diri mereka ini perlahan-lahan luntur gitu ya. Mereka meninggalkan kasih mula-mula yang Tuhan ajarkan kepada mereka dan bertindak di luar kehendak Allah. Hal ini bisa kita baca di ayat 4-6 ya adik-adik. Jadi melalui surat Wahyu ini, jemaat di Efesus ini diminta untuk bertobat adik-adik. Bertobat di sini artinya mereka harus meninggalkan perilaku atau kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan berbalik mengikuti apa yang Tuhan Allah kehendaki. Nah, adik-adik, melalui Wahyu 2 ayat 1-7 ini kita bisa belajar beberapa hal nih. Yang pertama, adik-adik, sebagai umat Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti terlepas dari yang namanya godaan ataupun cobaan. Justru ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, akan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi yang bisa menguji iman kita. Seperti halnya Dudu ya, bagaimana dia dihadapkan dengan godaan malas ikut IMPA. Nah, sebagai anak-anak Tuhan nih, bagaimana sikap kita menanggapinya? Apakah kita seperti Dudu yang mau tergoda rasa malasnya, atau justru kita bersikap seperti Didi yang tetap semangat mengikuti ibadah?
Poin yang kedua, adik-adik, Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya atau umatnya berbuat di luar kehendak Tuhan. Hal tersebut tentunya akan membuat Tuhan marah, bahkan sedih, adik-adik. Nah, poin yang ketiga, adik-adik, Tuhan itu setia kepada anak-anaknya yang juga setia kepadanya. Nah, ketika kita dihadapkan kepada godaan, ketika kita dihadapkan kepada pergumulan, Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan akan menyertai kita. Dan ketika kita berhasil melewati pergumulan tersebut, itulah yang disebut sebagai pemenang. Nah, adik-adik yang baik, kita harus selalu belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Didi ya, dia tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus ibadah. Dia tahu apa yang Tuhan kehendaki dan dia lakukan, seperti itu ya. Nah, yang dilakukan di Dudu, dia tahu apa yang Tuhan kehendaki, tapi dia tergoda mengikuti rasa malasnya. Nah, yang mana yang adik-adik pilih? Apakah adik-adik mau seperti Didi atau seperti Dudu nih? Tentu seperti Didi ya. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, yang kita lakukan tentu harusnya adalah apa yang Tuhan kehendaki. Toh setelah ibadah masih bisa main kok. Kenapa juga ibadahnya harus dilewatin demi bermain? Bermainnya bisa setelah ibadah gitu ya. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan gak ada ya yang skip-skip ibadah ya. Tetap harus ibadah nih, biarpun online. Tetap on time ya, jam 8 ya. Kalau misalnya adik-adik merasa malas atau jenuh, adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus aja selalu memberkati kita, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita berkat melalui papa dan mama. Dia gak jenuh, gak capek untuk memberkati kita. Kenapa kita harus jenuh ikut ibadah? Ibadah juga gak lama, gak sampai 1 jam, 2 jam gak sampai. Ya, jadi adik-adik, ayo luangkan waktunya untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu penting sekali sebagai apa? Sebagai fondasi kita dalam menjalani kehidupan kita. Dengan adik-adik rajin impa, rajin mendengarkan firman dan melakukannya, percaya deh, kita pasti akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan setia juga dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi generasi-generasi gereja yang excellent, yang hebat gitu ya. Apalagi nih sekarang GPIB sedang bersukacita. Kenapa? Karena GPIB sedang berulang tahun ke-73. Nah, 73 tahun usia GPIB, nggak cuma GPIB Zebulon ya, tapi seluruh GPIB di Indonesia, itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Dan juga jemaat-jemaatnya yang mau bertumbuh gitu ya. Gereja yang tadinya hanya beberapa bertumbuh, berkembang, bahkan di Batam ada 3 GPIB. Nah, itu semua karena penyertaan Tuhan dan karena jemaat-jemaatnya yang bertumbuh di dalamnya. Sehingga apa adik-adik? Penting ya untuk ikut ibadah, penting untuk membaca firman Tuhan supaya kita bisa menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh. Mari adik-adik kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Godaan pasti ada, tapi bagaimana kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, itu yang menjadikan kita sebagai pemenang. Mari berjalan bersama Kristus, hidup bersama Tuhan, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil merespon firman. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 215, ayatnya yang pertama dan kedua, "Dengar hai kawanku." Berbakti
Adik-adik, kita sudah dengar firman, kita juga sudah kumpulkan persembahan. Kita akan menutup ibadah kita melalui doa pada hari ini. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan dan juga kekuatan untuk kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih atas puji-pujian yang kami naikkan, biarlah itu untuk menyenangkan hati-Mu saja. Dan terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar melalui kakak layan kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mendengar namun juga melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami terkasih, untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati, Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah mereka juga selalu bersukacita dan semangat dalam mendidik kami anak-anaknya. Begitu juga kami Bapa sebagai anak-anaknya, biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang tidak hanya dengar-dengaran akan firman Tuhan, tapi juga dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Zebulon Batam dan juga Bajem Esra Tiawangkang. Tuhan berkati baik pendeta, jemaat maupun para majelis. Biarlah kami sebagai warga jemaat dapat terus bertumbuh di dalam gereja kami melalui setiap ibadah yang kami ikuti. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami yang beberapa sudah dilakukan secara offline maupun masih dilakukan secara online. Biarlah kami dapat terus mengikuti pembelajaran dengan baik, dapat mendengarkan penjelasan dari guru-guru kami dengan baik, sehingga kami dapat melalui setiap ujian dengan nilai-nilai yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, panjang umur, dan juga sukacita di usia yang baru ini. Kami juga berdoa untuk kakak layan yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan maupun aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati, agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga terus berdoa Bapa untuk kondisi saat ini, agar dapat lekas pulih dari pandemi virus corona. Biarlah kami Bapa dapat menjadi anak-anak yang tidak lengah dalam mempraktekkan protokol kesehatan dan mengingatkan orang-orang di sekitar kami. Kami yakin dan percaya Bapa, pandemi ini akan berlalu dan Engkau terus mendampingi dan juga memberkati kami sampai kondisi ini pulih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.